Halo semuanya, bertemu dengan saya Haryanto. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan di semester yang berjalan. Kita mengambil tema yaitu Manajemen Informasi Hasil Belajar Tahun Pelajaran 2023-2024 untuk perencanaan yang lebih akurat. Bagaimana kita merencanakan yang mendapatkan nilai yang akurat? Kita dibantu oleh Kuiper yang mengeluarkan alat yang bernama adalah Kuiper School Premium. Di alat ini kita sudah mencoba itu menggunakan Google Sheet yang penggunaannya adalah sangat mudah sekali. Kita telah melakukan yang namanya Asesmen Semester Genap yang disingkat sebagai ASAT, yaitu Asesmen Sumatif Akhir Tahun, yang mana dilakukan pada semester 2 atau semester genap ini dan sudah selesai. Mungkin saat ini Bapak Ibu sibuk dengan menghasilkan suatu nilai dari asesmen tersebut untuk dituliskan di rapor. Kita akan menemukan angka-angka yang ada di rapor. Kemudian apakah kita akan berhenti di situ saja? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kita akan melakukan yang namanya adalah refleksi. Apa refleksi? Kita akan melihat bagaimana pembelajaran yang telah kita lakukan satu semester kemarin terhadap murid-murid kita. Apakah sudah berhasil untuk membawa murid kita itu mengerti, mencapai tujuan pembelajaran. Dalam melakukan pembelajaran, ada yang namanya yaitu siklus pembelajaran. Siklus pembelajaran ini selalu kita lakukan di setiap tahun pelajaran barunya, yang mana terdiri dari yang pertama adalah perencanaan, di mana kita merencanakan pembelajaran apa yang akan kita sampaikan kepada murid. Yang kedua adalah implementasi. Bagaimana kita menerapkan rencana yang telah kita buat satu semester ke depan. Setelah implementasi, kita akan mengadakan yang namanya asesmen. Asesmen penilaian, kita akan mengukur apakah murid yang kita bimbing tersebut sudah memahami maksud dan materi yang kita ajarkan sesuai dengan perencanaan kita. Dan tentu yang terakhir adalah yang saat ini kita lakukan adalah evaluasi. Kita akan mengevaluasi, kita akan melihat sampai mana pembelajaran yang kita lakukan kepada murid, apakah dikatakan berhasil, apakah malahan kita mendapatkan nilai tidak berhasil, yang mana murid tersebut tidak menyerap apa pembelajaran yang disampaikan. Kuiper mengadakan atau mempunyai program yang dinamakan adalah Kuiper Cares, yaitu dia menyediakan Kuiper School Premium, yang mana menyediakan alat agar semua orang, kita sebagai guru, dapat melakukan refleksi. Ya, semua guru bisa melakukan refleksi. Kita sudah mendapatkan nilai di berbentuk rapor terhadap murid tersebut. Kita tentu tidak akan berhenti sampai situ. Tidak akan berhenti pada angka-angka. Tentu akan kita melakukan refleksi untuk dilakukan ke tahap atau tingkat selanjutnya. Untuk melakukan refleksi, modal utamanya adalah data respon murid. Dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Yaitu dalam bentuk hasil ujian atau hasil asesmen yang telah dilakukan. Asesmen tersebut itu adalah modal utama untuk kita melakukan refleksi. Di sini kami menggunakan Moodle, yang mana hasil dari asesmen yang dilakukan melalui Moodle tersebut akan digunakan untuk melakukan refleksi tersebut. Kebetulan kita menggunakan asesmen sumatif akhir tahun atau ASAT. Data-data dari asesmen ini akan kita olah menjadi suatu informasi yang akan kita jadikan untuk melakukan refleksi. Di dalam melakukan refleksi tersebut, kita akan mendapatkan 3 informasi tambahan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Kita akan melakukan atau mendapatkan apa saja yang akan kita lakukan
ya melalui refleksi yang telah kita lakukan tersebut. Yang pertama adalah evaluasi kualitas pembelajaran. Kita akan mengevaluasi bagaimana pembelajaran kita lakukan terhadap murid, apakah sudah berhasil, atau bagaimana kualitas yang kita ajarkan kepada murid. Dan yang kedua adalah kita akan melihat kesiapan murid selanjutnya, yaitu kesiapan murid pada jenjang selanjutnya. Untuk melangkah ke semester selanjutnya, ya, murid tersebut apakah sudah siap dengan materi-materi yang akan kita berikan. Dan yang ketiga adalah untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Dari hasil refleksi ini, ada data yang nanti akan dibaca oleh guru bahwa anak si A atau murid si A ini perlu bimbingan untuk materi ini, dan anak si B ini tidak perlu bimbingan. Kenapa? Karena dia sudah mengerti, dan bahkan mungkin si C dia terlalu tinggi pemahamannya terhadap materi yang akan kita ajarkan. Langkah awal dalam melakukan refleksi dengan tools atau alat Kuiper, di sini kita lihat ada ya dengan Kuiper tersebut. Langkah pertama adalah kita akan menuliskan konten-konten yang sudah dan akan diajarkan. Ini merupakan bahan baku yang akan kita input di dalam Google Sheet sebagai data. Yang kedua adalah identifikasi keterkaitan konten. Dan yang ketiga adalah memberi keterangan konten apa yang akan diujikan di setiap soal. Dan yang keempat adalah input respon murid. Ini yang penting, ini yang modal, yaitu jawaban-jawaban murid yang berupa bernilai-nilai benar dan juga bernilai salah. Benar akan ditanya dengan angka 1 dan salah akan ditanya oleh angka 0. Oke, kita masuk kepada langkah pertama, yaitu adalah konten yang diajarkan. Di sini kita akan menuliskan daftar konten yang diajarkan pada jenjang atau kelas yang kita ampu di tahun pelajaran 2023. Kebetulan saya mengajar pada informatika dan di kelas 7, kita akan menuliskan konten apa saja yang kita ajarkan. Di sini ada komputer dan internet, dan kedua mengenal jaringan komputer. Seterusnya kita silakan tuliskan konten di tahap nomor 1 ini. Kemudian selanjutnya di langkah kedua, yaitu kita akan menuliskan konten yang akan diajarkan. Ya. Konten yang diajarkan adalah kita akan menuliskan daftar konten yang akan diajarkan di jenjang atau di kelas selanjutnya. Jadi pada saat semester selanjutnya kita akan menuliskan apa saja yang akan kita ajarkan. Konten yang akan diajarkan di jenjang selanjutnya, misalnya yang pertama adalah sumber internet sebagai sumber media pembelajaran, penggunaan jaringan internet yang aman, dan seterusnya. Tentu saja ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Lalu kita melangkah ke nomor 3, yang mana kita akan menginputkan prasyarat 1, prasyarat 2, dan prasyarat 3 serta 4 bila mungkin ada 4 syarat. Prasyarat apa? Yaitu akan apabila di kelas selanjutnya kita ingin mengajarkan suatu materi, dia ada syarat yang menentukan apakah murid tersebut sudah mampu atau belum mampu atau bahkan sangat mampu dalam memahami materi. Misalnya, modul yang akan diajarkan di jenjang selanjutnya adalah internet sebagai sumber media pembelajaran. Prasyarat 1 kita lihat di sini, kita bisa memilih apa syaratnya. Mengenal dampak internet yang ditunjukkan dari penggunaannya, dan seterusnya. Kita mau menentukan prasyarat 1, prasyarat 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penggunaan jaringan internet yang aman. Ini kita akan melakukan di kelas selanjutnya atau di semester selanjutnya. Syaratnya pertama adalah mengetahui komputer dan internet, dan yang kedua adalah mengenal jaringan komputer untuk mengakses internet, dan selanjutnya. Langkah keempat yaitu kita akan input tujuan pembelajaran soal. Nah, di sini kita akan memberi keterangan konten yang diberikan di setiap butir soal. Kita mempunyai 40 soal, yang mana nanti ada jumlah soal 40, soalnya soal nomor 1, 2, dan seterusnya 40. Kemudian konten yang diujikan apa saja. Nah, kita menentukan. Misalnya soal nomor 1, mengenal dampak internet yang ditimbulkan. Nomor 2, kita masih menggunakan mengenal dampak internet yang ditimbulkan. Dan seterusnya. Langkah kelima ini,
kita akan menginputkan, yaitu berupa angka 0 dan angka 1 dari hasil yang kita dapatkan dari jawaban murid. Kami menggunakan LMS yaitu Moodle, yang mana jawaban dari anak tersebut kalau apabila benar bernilai 2,5 biasanya, kalau salah 0. Nah, untuk menentukan angka 1 atau angka 0 gampang. Hasil dari LMS tersebut kita download, kemudian kita lakukan replace. Misalnya 2,5 kita ganti angka 1, kemudian angka 0 ya nggak usah kita ganti, kemudian kita kopikan ke alat yaitu Kuiper. Nama siswanya adalah Yasmin, kelasnya 7A, dia menjawab nomor 1 benar, nomor 2 benar, 3 benar, dan seterusnya. Safinatul, kelas 7A, dia menjawab nomor 1 salah, artinya 0, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke hasil, yaitu hasil pengolahan data. Yang pertama kita lihat adalah kualitas soal yang telah kita buat. Di sini ada keterangannya. Ada soal-soal predikat sedang, kuat, dan juga dapat dipertimbangkan untuk digunakan di tahun ajaran selanjutnya. Di sini kita lihat soal nomor 1, materi pendidikan dalam mengenal dampak internet. Persen benar dari sejumlah siswa tersebut menjawab benar 78%. Kemudian dia kualitasnya 0,66. Ini dikategorikan sebagai kuat. Di bawahnya kita lihat hasilnya 93% dia benar, kualitasnya 0,63 dan dia masih kuat. Artinya soal ini dapat dipertimbangkan untuk digunakan di tahun selanjutnya atau di semester selanjutnya. Selanjutnya kita masuk yaitu datanya adalah data berupa grafik di sini. Kita lihat grafiknya ini ya, dampak sosial informatika kelas yang kita pilih. Kita lihat di sini berapa saja yang mendapatkan nilai-nilai yang rentan tersebut. Kemudian di langkah ketiga untuk hasil, kita lihat di sini adalah kesiapan murid di jenjang berikutnya. Bagaimana kesiapan murid kita untuk menghadapi semester atau di jenjang selanjutnya. Yasmin di kelas 7D, nilai akhirnya 95, dia menggunakan data-data yang hijau, artinya reguler. Tetapi pada saat kita lihat kepada Muhammad Bagir Manan, datanya merah. Di sini kita melakukan bahwa kepada Muhammad Bagir Manan ini, kita akan melakukan bimbingan yang lebih intensif lagi. Kalau biru berarti dia sudah paling siap untuk melakukan materi di kelas selanjutnya atau di semester selanjutnya. Itulah Bapak Ibu guru semuanya. Mari kita tunjukkan bahwa refleksi berbasis data bisa dilakukan oleh semua guru. Kita semua bisa kok melakukan refleksi. Apalagi kita menggunakan alat bantu yaitu Kuiper School Premium. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ide, dapat menjadi gambaran Bapak Ibu semua dalam melakukan refleksi, apalagi dengan menggunakan Kuiper ini. Bapak Ibu silahkan mencoba, tidak ada salahnya kita melakukan suatu refleksi dan kita harapkan nilai yang kita atau data yang kita dapatkan dari refleksi tersebut akan kita gunakan di pembelajaran di semester atau di jenjang selanjutnya. Terima kasih.